Ma ba'du. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Ketahuilah ya ibadallah, telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad yang madaru sanadnya bertumpuk kepada Ala ibni Abdurrahman ibni Ya'qub an abihi an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khiyarukum man yurja khairuhu, khairukum man yurja khairuhu walam ya'ti syarrahu au wa yu'man syarrahu. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa syarrukum man la yu'man syarruhu. Maka hadis ini barakallahu fikum telah kami sebutkan sanadnya, maka dia adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, yang maknanya sebaik-baik kalian kaum muslimin yang diharapkan kebaikannya kepada seluruh kaum muslimin dan aman kaum muslimin dari kejahatannya, dan seburuk-buruk kalian orang-orang yang kaum muslimin tidak merasa aman dari keburukannya dan tidak diharapkan dari manusia ini kebaikannya. Maka hadis yang hasan ini barakallahu fikum banyak memberikan kepada kita faidah. Faidah yang pertama, Nabi menggolongkan manusia kaum muslimin khususnya menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama orang-orang yang baik dari kaum muslimin, dan kelompok yang kedua orang-orang yang buruk dari kaum muslimin. Maka kelompok yang pertama orang-orang yang baik dari kaum muslimin, man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Maka mereka adalah orang-orang yang mempunyai dua sifat. Diharapkan kebaikannya, akhlaknya sangat mulia, dan orang-orang aman dari keburukannya. Maka ini muslim tipe golongan pertama yang baik. Semua orang mencintai dia karena diharapkan kebaikan akhlaknya. Semua orang mencintai dia karena merasa aman dari kejahatan dan keburukannya. Dan kebalikannya yang kedua, asyarrun nas, seburuk-buruknya kaum muslimin, maka mereka adalah man la yurja khairuhu, tidak diharapkan kebaikan dari orang ini. Orang ini akhlaknya buruk, tidak diharapkan kebaikan dari kebaikan akhlaknya, dan tidak merasa aman manusia dari kejahatan, dari kehasadan, dari kedengkian, dari hati dan amalan-amalan lisan dan tangannya. Maka ini faidah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis yang hasan ini. Hadis ini dihasankan tadi oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Kemudian faidah yang kedua, di lafaz khairukum man yurja khairuhu, sebaik-baiknya kaum muslimin adalah yang diharapkan kebaikan atasnya. Maka faedah yang kedua dari lafaz ini menjadi pendalilan sebaik-baiknya kaum muslimin adalah man yurja khairuhu, maknanya orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Maka jika seorang muslim kemudian melaksanakan kebaikan akhlak, maka dia sebaik-baiknya muslim.
Dan pendalilan di dalam hadis lain banyak. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Inna khiyarakum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baiknya dari kalian wahai kaum muslimin adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Jadi seorang muslim melaksanakan tauhid, melaksanakan puasa, melaksanakan salat, semuanya untuk Allah, dan antara manusia melaksanakan akhlak yang mulia, itulah sebaik-baiknya muslim. Dan diriwayatkan oleh Imam Atha ibni Abi Rabah dari Jabir ibni Abdullah, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir ibni Abdullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum anfa'ukum lil muslimin. Hadis ini riwayat yang dhaif dikarenakan ada Ibnu Bahram dan dia Ali Ibnu Bahram majhul, namun telah datang dari riwayat-riwayat yang lain, khairukum anfa'ukum lil muslimin, telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah fi sahihah. Maka dari dua hadis ini, khairukum maknanya sebaik-baiknya kaum muslimin adalah mereka yang berakhlak mulia. Maka ini faidah yang kedua dari hadis ini. Dan faidah yang ketiga dari hadis ini disebutkan, syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Maka seburuk-buruknya kalian, faidah yang ketiga, seburuk-buruknya kalian wahai kaum muslimin yang mempunyai akhlak yang buruk. Maka seorang muslim yang melaksanakan tauhid, yang sibuk melaksanakan ibadah antara dia dengan Allah, berpuasa, melaksanakan sholat 5 waktu dan sunnah-sunnah, namun akhlaknya sesama manusia, akhlaknya antara dia dengan gurunya, antara dia dengan anaknya, antara dia dengan istri dan suaminya buruk, maka diburukkan di dalam syariat ini. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa kaful ada, mencegah perbuatan buruk kepada manusia, adalah min husni islamil mar'i. Faidah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, dari lafaz syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu, maka faidah yang ketiga yang kita ambil di sini adalah kaful ada min husnil khuluq, mencegah berbuat keburukan kepada keluarga kita, kepada guru kita, kepada santri kita, kepada tetangga kita. Itu adalah dari kebaikan seorang muslim. Maka oleh sebab itu datang hadis-hadis dengan makna seperti ini yang banyak. Kama thabata fi sahihain an Abdullah bin Amr ibn al-As. Semakna dengan itu datang diriwayatkan berkesendirian Al-Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari. Berkata seseorang, "Ya Rasulullah, ayu muslim afdal?" Wahai Rasulullah, muslim yang bagaimana yang lebih baik di sisi Allah? Maka dikatakan oleh Nabi, khairukum man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Khairukum, sebaik-baiknya kalian yang mana bisa menjaga lisannya dan tangannya untuk tidak mendolimi kaum muslimin. Idan afdalu al-muslim man yakuful ada li jirani, li zawjih, li zawjatih, li iyalih, li tulabih, lil mudarris. Maka orang-orang
yang menjaga keburukan kepada tetangganya dan orang lain, maka di sini dia termasuk orang yang paling baik. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah disebutkan khusus, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk kepada surga, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, barang siapa yang seorang tetangga tidak pernah merasa aman dari keburukan tetangganya. Maka jika ada seorang tetangga yang bisa jadi dia dalam keadaan dohirnya tidak mendolimi, jika bertemu tersenyum dan seterusnya, namun di belakang dia menulis di statusnya tentang keburukan orang ini, namun di belakang dia bergibah atas keburukan tetangganya ini, maka tidak akan pernah masuk surga seorang tetangga yang mana tetangganya layak manjaruhu bawa'iqahu, yang mana tetangganya tidak merasa aman dari kekejahatan, dari kedengkian, dari ghibah, dari namimah yang ditulis, yang dilontarkan, yang dituduhkan kepada tetangganya, maka tetangga yang buruk akhlak ini tidak akan masuk surga. Maka inilah dari 3 faidah yang bisa kita ambil dari hadis Ala ibni Abdurrahman ibni Ya'qub an abihi an Abi Hurairah, yang menunjukkan ketiga perkara ini tentang permasalahan kebaikan akhlak bagi seorang muslim. Astaghfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di dalam hadis tadi, dari faidah yang telah kita ambil 3 fawaid di sidang Jum'ah yang pertama, maka di khutbah yang kedua ini kita lengkapi faidah yang keempat, padanya keutamaan berakhlak mulia. Maka keutamaan seorang muslim yang bertauhid ibadahnya kepada Allah, kemudian melaksanakan kebaikan-kebaikan sesama kaum muslimin, menginfakkan hartanya, menyebarkan salam, memberikan apa yang dia mampu dari pengajaran, dari ide-ide, dari nasihat. Bahkan jika dia mampu untuk memberikan uang, dia berikan uangnya kepada saudaranya. Maka barang siapa yang melaksanakan kebaikan sesama kaum muslimin, maka keutamaannya sangat besar. Wa min fadli husnil khuluq, maka dari keutamaan seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia, fi dunya akan diberikan kejayaan, fi dunya futihalahu abwabu rizki, wa fi dunya yutawilu umrahu bil barakah. Maka di dunia Allah akan membukakan pintu-pintu kejayaan dari harta yang melimpah, dan panjang umurnya dipanjangkan karena husnul khuluq. Dan di hari akhirah akan dimasukkan kepada surga karena amal-amal dari husnul khuluq ini sangat berat fil mizan. Maka pendalilan yang pertama, barang siapa yang mempunyai husnul khuluq sesama kaum muslimin, keutamaannya di dunia, penyebab kejayaan, limpahan harta, dan dipanjangkan umur. Hadis akhrajahu ashabus sunan min tariq Abdurrahman ibni Qasim anil Qasim an Aisyah, maka sanadnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
silatul arham, wa husnul khuluq, yu'ammirani diyar, wa yazidan fil a'mar. Maka perbuatan yang baik seperti husnul khuluq, mempunyai akhlak yang mulia, dan melaksanakan silaturahmi dari akhlak yang mulia, maka akhlak yang mulia ini akan menambah fil a'mar, akan menambah dari kekayaan-kekayaan. Maka dimudahkan oleh Allah untuk membangun rumah. Maka disebutkan yazidan fid diyar wa yazidan fil a'mar, akan dimudahkan untuk membangun rumah, kinayah bahwa rizkinya sangat mudah. Karena membangun rumah tidak mudah, butuh untuk membeli tanah yang mahal, kemudian membangunnya butuh tukang dan butuh bahan-bahan dari bangunan. Maka disebutkan husnul khuluq yazidan fi diyar, yu'amirani diyar, akan dimudahkan untuk membangun rumah, maknanya dilimpahkan hartanya. Wa yazidan fil a'mar, dan akan ditambah usianya. Maka barang siapa yang ingin mempunyai harta yang banyak dan mempunyai usia yang panjang, dipanjangkan oleh Allah sengaja, maka berbuatlah baik kepada sesama kaum muslimin bihusnil khuluq. Dan keutamaan di hari akhirah orang-orang yang husnul khuluq adalah akan diberatkan fil mizan. Kama jaa fi ashabi sunan an Atha al-Qaykharani an Ummi Darda an Abi Darda, wa hada haditsun sahih. Maka disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma asqalu min syai'in fil mizan illa husnul khuluq. Tidak ada yang paling berat dari timbangan di mizan, dari amalan-amalan Bani Adam, kecuali husnul khuluq. Maka seseorang mempunyai hati yang baik, mempunyai akhlak yang baik, bermuamalah dengan tetangganya, muamalah baina zauj wa zaujah wal iyal, wa bainal mudarris wa tullab, antara dia dengan gurunya dan gurunya dengan santrinya. Bagaimana bermuamalah yang baik, perkara yang sangat mudah dan perkara yang fitrah. Maka ma yaskulu fil mizan illa husnul khuluq. Tidak ada yang lebih berat di hari kiamat kelak dari timbangan amalan Bani Adam kecuali akhlak yang mulia. Maka berakhlaklah yang mulia, wahai saudara-saudaraku. Di dunia dijadikan kaya raya, jaya raya, kemudian dipanjangkan umurnya, kemudian di hari akhirah diberatkan mizannya. Dan tidak sembarangan yang diberatkan mizan timbangan amalan baiknya. Apa balasannya? Di Al-Quran disebutkan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran jelas, barang siapa yang amalan timbangan baiknya tadi berat, maka fi isyati radiyah, dia akan hidup di surga dalam penuh keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang amalan ringan dari amalan baiknya di mizan, maka akan dimasukkan kepada api neraka. Fa ummuhu hawiyah, dilemparkan kepada api yang menggelegak. Maka inilah keutamaan dari orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. La yaskulu fil mizan illa husnul khuluq. Idan
husnu alal jiran, wa husnu ala tulab, wa ala zawj, wa ala iyal, wa ala ay ahad. Taskulu fil mizan, akan memberatkan mizan. Dan jika mizan berat, akan memasukkan kepada surga. Dan faedah yang kelima yang bisa kita petik. Kalau tadi dikatakan khairukum, sebaik-baiknya kalian, lihat, yang mempunyai husnul khuluq, semua orang terjauh dari keburukannya, semua orang terjauh dari kejahatannya. Maka begitu pun di sini. Pertanyaan yang besar, kaifa idza kana shakhsun fi hadhihi dunya ya'mal tauhid ila Allah jalla wa ala, yusalli wa yasum, walakin su'ul khuluq li zawjiha, su'ul khuluq li ay ahad. Maka di sini hal yanfa? Al jawab la yanfa. Fa kaifa ya'budullah bitauhid? Fa kaifa yasumu wa yusalli bitauhid? Walakin bainan nas yu'amiluna nas bisu'il khuluq. Maka dia hidup di dunia antara dia dengan Allah baik, bahkan dia salatnya di shaf awal dan melaksanakan puasa sunnah dan wajib, yusolli rawatib, bal yusolli billail, walakin su'ul khuluq li zawjiha. Buruk akhlaknya kepada suaminya yang memberikan makanan, minuman, dan memberikan anak-anak dan perlindungan dan yang lainnya. Fasu'ul khuluq ila nas, ila zawj, ila jiran, wa ila akhir. Hada kullu tudammir min hasanat bainahu wa baina rabbih. Fa aina dalil ma thabata fi Muslim an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, araftumul muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama wala dinar. Orang yang bangkrut di antara kami di dunia ini yang tidak mempunyai apa-apa. Modal hilang, laba pun tidak ada, bangkrut. Apa kata Nabi? Laisa an hada. Bukan itu perhitungan, maknanya di akhirah. Al-muflisu fil akhirah ya'ti bis salah wasiyam wazakah, ayati bil ibadah tauhid bainahu wa baina rabbih. Yusalli fi safil awal wa yadrusul ilma, yatlubul ilma, walakin su'ul khuluq ma'a zawjiha, walakin su'ul khuluq, berbuat baik buruk kepada tetangganya, berbuat buruk kepada manusia yang lainnya. Famada fil hadis, walakin yati yaumul qiyamah bis salah waz zakah was siyam, wa fi riwayah ka'annahu kajabali uhudin minal ujur. Maka seakan-akan dia itu melaksanakan ibadah bainahu wa baina rabbih dalam keadaan pahala yang luas dan tinggi. Walakin, akan tetapi, ata fulan faqala ya Rabb syatamani hada, ya Rabb darabani hada, ya Rabb zalamani hada, ya Rabb qatalani hada. Maka dikatakan, wahai Allah, orang ini mendolimi saya, orang ini su'ul khuluq, tidak punya adab kepada saya, orang ini demikian dan demikian. Fa'uhida min hasanatih faturiha ilaih. Maka orang yang mempunyai amalan yang baik ini dipotong-potong salatnya, ibadah puasanya, ibadah salat malamnya antara dia dengan Allah. Untuk apa? Untuk orang-orang yang mengadu tadi.
Karena orang-orang yang mengadu tadi dizalimi. Diberikan sholatnya, diberikan ibadah-ibadahnya, hatta yarda. Fa idalam yubqi syai'an, maka kemudian tidak ada yang tersisa. Habis modalnya dulu di dunia. Tidak ada yang tersisa. Fala yazalun nas yutalibuna, dan terus-menerus manusia menuntutnya. Ya Rabb, hadi imra'ah la indah adab ila zaujiha wa ilal jiran wa ila kada wa ila kada. Maka perempuan ini, maka anak ini, maka orang ini tidak mempunyai akhlak yang baik, mempunyai keburukan-keburukan. Fala yazalu yu'khadhu min hasanatih falamma faniyat fa ukhidha min sayyi'atih faturiha ilaih fatulqa finnar. Maka jika tidak ada yang tersisa dari amalan baiknya, dan dia akhlaknya buruk kepada seluruh manusia, semua orang merasa dirugikan oleh orang ini, baik dari suaminya, baik dari anaknya, baik dari tetangganya, dan yang lainnya. Maka terus-menerus dalam keadaan seperti itu, tidak pernah ridho manusia kepadanya, dibagi-bagi dan tetap kurang dan habis. Maka diambillah keburukan orang-orang yang mengadu tadi. Maka tergambar orang ini sudah habis amalan solehnya, lalu amalan buruk orang lain ditimpakan kepadanya karena dosa-dosanya antara dia dengan manusia. Maka di sini intabihu ya ibadallah, husnul khuluq bainan nas amrun muhim. Idza kana rajul hasuna bainahu wa baina rabbih fil ibadah, yusalli bil lail wa yasumu wa nasu syab'an wa huwa jau'an wa nasu niyam wa huwa yusalli bil lail, walakin akhlaquhu zift ma'a al jiran ma'a zauj ma'an nas wa ila akhir. Maka bisa jadi diambil dari kebaikan-kebaikannya sampai diridhoi oleh orang yang dizalimi tadi. Maka jika tidak ada yang tersisa, akan diberikan amalan keburukan dari orang yang dizalimi kepadanya, sehingga dia membawa dosa-dosa manusia. Hadza huwal muflis fil akhirah. Ini kata Nabi, orang yang bangkrut di hari akhirah bisabab mada hasuna bainahu wa baina rabbih fi tauhid wal ibadah, walakin sayyi'a fi khuluqihi bainan nas. Maka dia tidak peduli membuat masalah, yaj'al masyakil ma'a ainan nas fi masyakil ma'an nas. Al-muhim ana batran, al-muhim ana faiz, al-muhim ila akhir. Fa idan yaumal qiyamah adzulmu dzulumat fayu'ad min hasanatih idza lam tubqa fa ukhida min sayyi'ati faturiha ilaih fa udkhila ilan nar. Maka inilah dari gambaran bagaimana orang-orang yang baik antara dia dengan Allah, namun buruk akhlaknya sesama manusia, kesimpulannya di api neraka. Jadi perbaikilah akhlak yang mulia sesama kaum muslimin, dan berbuat baik ibadah kepada Allah dengan tauhid dan amal-amal soleh, maka kita akan selamat dari api neraka dan dimasukkan kepada surga. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia wal Yaman wa sairi biladil muslimin, wa an yahfadha wulata umurina, wa an yursyidahum ila tariqil haq, wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita meminta kepada Allah, wahai Allah, jadikanlah negara NKRI tercinta ini negara yang aman, tentram, dijauhkan dari fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Maka jauhkanlah fitnah OPM, KKB, dan fitnah-fitnah yang kecil lainnya. Dan begitupun wahai Allah, jagalah para pemimpin negeri kami,
dan bimbinglah mereka kepada jalan yang hak. Maka dari manhaj ahli sunnah wal jamaah mendoakan pemimpin-pemimpin mereka di khutbah-khutbah mereka. Dan yang ketiga, wahai Allah, Engkau mengetahui bahwa dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi dakwah yang free of charge. Maka di mana orang-orang di belakang layar banyak yang membantu kita. Maka oleh sebab itu kita mendoakan, wahai Allah, mereka yang membantu untuk pembangunan Masjid Nisa dan buatan musola Id, dan juga membantu operasional dakwah untuk listrik, untuk gas, untuk apa saja makan santri dan pengajar, maka berikanlah kepada mereka ya Allah, pertama, agar mereka diampuni dosa-dosanya, agar mereka diberatkan timbangan mizannya, dan agar apa yang mereka keluarkan dari peluh, dari ide-ide, dari pengajaran-pengajaran yang tanpa biaya, dan dari peluh, dan bahkan dari donasi-donasi yang diberikan untuk membantu dakwah, maka gantikanlah dengan harta yang melimpah, jaya raya, kaya raya di dunia. Dan juga kami doakan, wahai Allah, panjangkanlah usia-usia mereka, dan yang terakhir, beratkanlah amalan mereka di mizan, dan masukkanlah kita semua kepada surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Stau tarasu, saw sufufakum. Rapatkan saf. Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahudi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadhakkir in nafa'atiz dhikri sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalli bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.